Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 6 Juni 2023 dalam pekan biasa ke-9 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspa Dewi, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Karena kasih-Mu, kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar mampu menggunakan seluruh diri kami untuk menerima sabda-Mu yang senantiasa menjadi sumber kekuatan kami sebagai murid-murid dan saksi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Tobit, Bab 2, ayat 10-23. Pada malam sesudah menguburkan jenazah, aku, Tobit, membasuh diri. Lalu aku pergi ke pelataran rumah dan tidur dekat pagar temboknya. Mukaku tidak tertudung karena udara panas. Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat di atas diriku. Maka jatuhlah tahi hangat ke dalam mataku, lalu muncullah bintik-bintik putih. Aku pun lalu pergi kepada tabib untuk berobat. Tetapi semakin aku diolesnya dengan obat, semakin buta mataku karena bintik-bintik putih itu, sampai buta sama sekali. 4 tahun lamanya, aku tidak dapat melihat. Semua saudaraku merasa sedih karena aku. 2 tahun lamanya, aku dipelihara oleh Ahikar sampai ia pindah ke kota Elumais. Di masa itu, istriku Hana mulai memborong pekerjaan wanita. Pekerjaan itu pun diantarkannya kepada para pemesan, dan ia diberi upahnya. Pada suatu hari, yaitu tanggal 7 bulan Dustrus, diselesaikannya sepotong kain, lalu diantarkannya kepada pemesan. Seluruh upahnya dibayar, dan ditambah juga seekor anak kambing jantan untuk dimakan. Tetapi setibanya di rumahku, anak kambing itu mengembik. Maka aku memanggil istriku dan bertanya, "Dari mana anak kambing itu? Apa itu bukan curian? Kembalikanlah kepada pemiliknya, sebab kita tidak boleh makan barang curian." Sahut istriku, "Kambing itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upah." Tetapi aku tidak percaya kepada istriku. Maka kusuruh dia mengembalikan anak kambing itu kepada pemiliknya. Karena perkara itu, aku sangat malu karena istriku. Tetapi dia membantah, katanya, "Apa gunanya kebajikanmu? Apa faedahnya semua amalmu itu? Lihat saja apa gunanya bagimu." Demikianlah sabda Tuhan.
Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia tidak takut kepada kabar buruk. Hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia mengalahkan para lawannya. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 12 ayat 13 sampai 17. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajar jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka,
gambar dan tulisan kaisar. Maka kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Lakukan kebaikan karena kasih kepada Allah. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Orang bijak taat pajak. Slogan ini menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak sekaligus meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Saat bangsa Yahudi ada di bawah pemerintahan Romawi, persoalan membayar pajak merupakan isu yang hangat. Karena itu, pertanyaan boleh atau tidak boleh membayar pajak kepada kaisar dijadikan sarana untuk menjebak Yesus. Pilihan pertama, boleh membayar pajak. Ini membawa risiko dihukum oleh bangsa sendiri karena dianggap berkhianat dan dengan demikian bersikap pro kepada penjajah. Jika mengambil pilihan kedua, juga akan ditangkap karena dianggap pemberontak. Mereka melontarkan jebakan itu sesungguhnya hanya ingin memasukkan Yesus dalam jerat hukum, dan Yesus sangat paham dengan jebakan itu. Namun di luar dugaan mereka, Yesus berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jawaban itu meloloskan Yesus dari lubang jebakan mereka. Mereka tidak memiliki legitimasi untuk menjebloskan Yesus ke dalam penjara. Jawaban "berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar" menunjukkan bahwa mereka mengakui pemerintahan Romawi. Sedangkan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kewajibannya terhadap Allah juga. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Monsinyur Sugio Pranoto mengajak umat Katolik di Indonesia menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Pernyataan ini menegaskan bahwa bagi umat Katolik di Indonesia, Katolik dan Indonesia tidak dapat dipisahkan. Kekristenan tidak boleh menggerus nasionalisme, tetapi sebaliknya, kekristenan harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu interaksi kebangsaan. Orang Katolik Indonesia harus berguna tidak hanya bagi gerejanya, tetapi juga bagi bangsa dan negaranya. Lebih jauh, seturut pendapatnya, orang Katolik baru berguna bagi gerejanya jika telah berguna bagi bangsa dan negaranya. Beliau juga mengatakan, jika kita sungguh-sungguh Katolik sejati, maka kita sekaligus seorang patriot sejati. Juga karenanya kita merasa bahwa kita 100% patriot justru karena kita 100% Katolik. Sedangkan Monsinyur Suharyo
dengan gamblang menggambarkan pernyataan itu dengan mengatakan bahwa idealnya seorang warga negara Indonesia yang beragama Katolik justru karena imannya bergerak melibatkan diri dalam kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan masyarakat Indonesia, khususnya yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Sikap yang ideal itu harus kita usahakan secara pribadi maupun bersama pada segala jenjang. Kita mesti bekerja sama dengan semua pihak yang berkehendak baik untuk dapat mewujudkan masyarakat sebagai manusia yang makin bermartabat, adil, dan sejahtera bersama. Mari kita memberikan kepada Allah apa yang mesti menjadi hak Allah agar kita menjadi keluarga Allah yang baik, dan juga memberikan kepada negara apa yang mesti kita berikan sebagai warga negara yang baik. Dengan demikian, kita bersama-sama akan mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami karunia kebijaksanaan, agar dengan tulus hati dapat melaksanakan hak dan kewajiban kami sebagai warga negara dan warga gereja yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.